Di sini kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan tentang ekonomi untuk kesejahteraan umat. Pada kali ini kami akan membahas 4 poin, yaitu pendahuluan, permasalahan, dan solusi masalah. Tentunya kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Irfan Lubista Priscilla Putri. Pertama, yaitu pendahuluan. Peta kehidupan manusia tidak dapat lepas dari masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Awalnya, barter digunakan, namun seiring berjalannya waktu, sistem ekonomi yang terus berkembang dengan maju di bidang sains dan teknologi menjadikan kapitalisme yang menekankan kebebasan ekonomi. Sayangnya, hal tersebut gagal menciptakan pemerataan dan keadilan pembangunan. Negara yang sedang berkembang mengalami kesulitan dalam membebaskan diri dari kemiskinan, pengangguran, dan eksploitasi sumber daya alam. Penelitian menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara negara serta individu dan kelompok dalam sektor perekonomian. Perlu adanya ekonomi yang mensejahterakan semua lapisan masyarakat untuk mengatasi tantangan tersebut. Permasalahan pinjaman online adalah fasilitas pinjaman ulang oleh penyedia jasa keuangan berbasis teknologi online, terutama peer-to-peer lending. Kemungkinan kreditur dan debitur bertemu secara online tanpa proses panjang. Pinjaman online dapat cepat disetujui tanpa agunan, berbeda dengan bank yang harus memiliki agunan. Pinjaman online telah menjadi bagian perkembangan dari fintech dan penting dalam stabilitas keuangan. Pinjaman online masuk kategori hutang piutang yang dilakukan secara daring. Transaksi online tidak ada zaman pada Nabi, jadi perlunya aturan yang mengatur transaksi ini dengan memperhatikan prinsip syariah. Islam melarang riba dan transaksi merugikan. Prinsip syariah harus ditaati dalam segala bentuk transaksi keuangan. Pada kasus pinjaman mahasiswa ITB, perusahaan Dana Cita bekerja sama tanpa otoritas OJK. OJK memanggil Dana Cita untuk klarifikasi. Pinjol awalnya untuk pembiayaan kuliah, tetapi disalahgunakan. Segera diambil tindakan untuk mencegah kerugian di masa depan. Pinjol atau pinjaman online yang sering disalahgunakan sebagian orang dengan alasan terdesak menjadi momok masyarakat terjerat hutang dan sulit melunasi karena bunga yang cukup tinggi. Berdasarkan putusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, bahwasanya hukum pinjol adalah haram. Hal ini diputuskan karena menurut para ulama dalam aktivitas pinjaman online mengandung unsur riba. Riba secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Dalam konteks ekonomi, riba merujuk pada nilai tambahan yang harus dibayar oleh peminjam di atas pokok yang telah disepakati. Berikut surat tentang larangan riba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai' wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini saya mau menjelaskan jenis-jenis riba. Dalam Islam, riba dibagi beberapa jenis, antara lain 1. Riba fadl atau terjadi dalam transaksi jual beli barang sejenis dengan perbedaan kualitas dan kuantitas. 2. Riba nasi'ah, yaitu berkaitan dengan penundaan pembayaran dalam transaksi pinjam dan meminjam. 3. Riba qardh, merupakan tambahan nilai yang dikenakan pada utang yang harus dibayar kembali oleh peminjaman. Dan 4. Yang terakhir adalah riba jahiliyah, yaitu riba yang merujuk pada praktik peminjaman uang di mana peminjam dikenakan denda jika tidak dapat membayar dengan tepat waktu. Sekian dan terima kasih. Lanjut, diskusi mengenai pinjaman online atau pinjol dan riba dalam Islam menyimpulkan hal-hal yang penting. Riba dikategorikan sebagai haram dalam Islam
dilarang dengan tegas dalam Al-Quran dan hadis. Terdapat dua jenis riba utama, yaitu riba al-fadl atau pertukaran komoditas yang sama dengan tambahan, dan riba al-nasi'ah atau pinjam meminjam dengan tambahan. Pinjol seringkali melibatkan riba, berpotensi menjebak masyarakat dalam praktik riba yang dilarang Islam. Dampak psikolognya termasuk stres, depresi, dan kegelisahan. Islam menekankan pentingnya memperoleh harta dari sumber yang halal. Untuk menghindari riba, ada alternatif seperti layanan pinjaman tanpa riba dari lembaga keuangan. Oke, jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.